Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jana Munfariza dengan NPM 250103003. Saya dari Rombel K7 Aplikasi Komputer. Di sini, saya akan mengerjakan soal-soal UAS aplikasi komputer. Untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk menyisipkan dua tabel dan dua gambar, disertai dengan judul caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Yang pertama, kita akan menyisipkan tabel. Tabel dan gambar itu sudah tersedia di halaman terakhir. Untuk tabel yang pertama, kita copy tabelnya. Lalu kita sisipkan berdasarkan panduan skripsi. Tabel disisipkan setelah kalimat penjelas. Kita paste. Setelah itu kita akan memberikan judul. Kita belok, lalu klik kanan. Kita klik sisipkan ke kanan. Tabel 1, titik 1, yaitu ringkasan tentang ekonomi hijau. Lalu klik OK. Kita edit. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Ukuran fontnya 12. Lalu kita akan menyisipkan tabel yang kedua. Kita copy dulu tabelnya. Kita cukupkan tabel di sini. Kita beri judul tabel. Kita blok. Kita klik kanan. Klik sisipkan keterangan. Judulnya penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Lalu kita edit judulnya. Kita edit. Kita ke properti table. Kita klik status dan bayangin. Kita hapus dari sini. Ini untuk tabel 1.1.
Selanjutnya, untuk tabel yang kedua, sama seperti pada 1.1, klik ini, klik properti tabel, batas dan bayangan, kita hapus garisnya sesuai dengan panduan skripsi. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan menyisipkan gambar. Kita copy dulu gambarnya. Kita akan menyisipkan gambarnya di sini. Kita paste. Kita upload di sini. Lalu kita akan memberikan judul pada gambar tersebut. Sisipkan keterangan. Dengan judul ilustrasi ekonomi hijau. Warna gambar, jadi judulnya ada di bawah gambar. Kita edit. Times New Roman. Nomornya aturan 12. Kita kata spasi. Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar yang kedua. Kita copy. Kita sisipkan gambar di sini. Kita atur layoutnya di tengah. Lalu tambahkan judul, klik kanan, klik sisipkan keterangan, itu 2.1, judulnya ilustrasi green economy. Kita edit. Maupun spasi. Kita sudah menyisipkan tabel 1.1, 1.2, serta gambar 1.1 dan gambar 2.1. Setelah kita menyisipkan tabel dan menyisipkan gambar, selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Sebelum itu, kita akan menambahkan keterangan terlebih dahulu. Caranya, kita posisikan. Kita pilih tabel.
Lalu kita tambahkan keterangan tabel, judul, dan halaman. Setelah itu kita blok tabelnya, kita klik kanan, kita pilih properti tabel, kita sudah bayangkan, kita hapus garis horizontal dan vertikalnya. Klik OK. Setelah itu kita ke menu referensi, kita klik ini. Karena kita akan membuat daftar tabel, label keterangannya kita ganti menjadi tabel. Untuk petunjuk tabnya sesuai pedoman skripsi itu tidak ada. Lalu klik OK. Proporsinya kita ganti menjadi 1,5. Itu daftar gambar. Daftar gambar juga sama. Sebelum itu, kita akan menambahkan keterangan terlebih dahulu. Kita ke menu sisipkan, kita klik tabel, kita tambahkan keterangan yang pertama tabel, yang kedua judul, yang ketiga halaman. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih properti tabel, batas dan bayangan, kita hapus untuk garis vertikal dan horizontal. Lalu klik OK. Setelah itu, kita ke menu referensi, pilih ini. Sekarang kan kita akan membuat daftar tabel, jadi label keterangannya kita ganti dengan figur. Untuk petunjuk tabnya, kita tidak ada. Setelah itu klik OK. Untuk spasi, kita ganti menjadi 1,5. Selesai. Ini untuk daftar gambar dan daftar tabelnya. Selanjutnya nomor 2, kita disuruh untuk mengatur pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multilevel list dan munculkan daftar isi. Jadi kita akan membuat bab, subbab, dan sub-subbab. Caranya itu, kita ke beranda, kita ke multilevel list, kita klik tetapkan daftar multi tingkat baru. Ini kita pilih yang pertama itu judul 1 atau heading 1. Untuk tingkatnya kita level 1. Lalu ikuti angka dengan itu tidak ada ya teman-teman. Masukkan performatan untuk angka, kita hanya tulis bab doang. Lalu gaya angka itu Romawi. Untuk posisinya, indeks teks itu 0, terus diratakan pada 0 cm. Setelah itu, kita ke heading 2. Tautkan tingkat ke gaya itu judul 2. Tingkatnya itu tingkat 2. Mulai pada 1.
ikuti angka itu spasi, masukkan performatan ini, udah otomatis. Lalu kita ke heading juga, judul 3, ini levelnya, tingkat 3, lalu pada 1, penomoran gaya yang sah, pasif, gaya angkanya itu angka, terus posisi indeks T-nya itu ada di 1,27 cm dan diratakan pada 0 cm. Lalu kita klik OK. Untuk yang pertama, kita akan mengatur babnya terlebih dahulu. Kita klik heading 1, lalu kita klik enter, lalu kita ratakan. Setelah itu kita edit, monyet tangusnya warna, ukurannya 14, kita bold, dan ganti warnanya menjadi warna hitam. Setelah itu, untuk sebabnya, kita memakai heading 2, kita edit, warna ke Times New Roman, ukuran 12, kita bold, dan ganti menjadi warna hitam. Untuk yang ini merupakan sub-subbab, jadi kita menggunakan heading 3. Lalu kita edit, Times New Roman, kita bold, dan ganti warna menjadi hitam. Selanjutnya, kita menggunakan heading 3, edit, warna menjadi Times New Roman, ukuran 12, bold, dan warna hitam. Masih sama menggunakan heading 3, kita edit, fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12, bold, dan ganti warna hitam. Ini 1.2 merupakan subbab yang kedua. Jadi kita menggunakan heading 2. Times New Roman 12, bold, dan warna hitam. Ini sudah termasuk sub-subbab, jadi kita menggunakan heading 3. Kita edit fontnya ke Times New Roman, ukurannya 12, bold, dan ganti dengan warna hitam. Selanjutnya mungkin menggunakan heading 3,
20 times Roman, ukurannya 12, bold, dan warna hitam. Masih menggunakan hidung 3. Nanti ke times Roman, fontnya ukurannya 12, kita bold, nanti warna hitam. Untuk 1.3 itu sudah merupakan subbab baru, yaitu subbab yang ketiga. Jadi kita menggunakan heading yang kedua. Kita edit fontnya Times New Roman, ukuran 12, bold, dan berwarna hitam. Ini sudah termasuk subbab, jadi menggunakan heading 3. Edit fontnya ke Times New Roman, ukuran 12, bold, dan warna hitam. Kita memakai heading 3. Untuk ke Times New Roman, ukuran 12, bold, dan berwarna hitam. Masih menggunakan heading 3. Bahannya ke Times New Roman, ukurannya 12, tebal, dan berwarna hitam. Ini sudah masuk ke subbab yang keempat. Jadi kita menggunakan heading 2. Kita edit, bahannya ke Times New Roman, ukuran 12, bold, dan berwarna hitam. Ini sudah termasuk subbab, jadi kita menggunakan heading 3. Kita edit dulu, Times New Roman, 12, bold, dan warna hitam. Kita menggunakan heading 3, ubah, Times New Roman, ukurannya 12, bold, dan berwarna hitam. Times New Roman, ukurannya 12, bold, dan berwarna hitam. Untuk bab 2 dan bab 3 juga sama seperti sebelumnya. Untuk judulnya kita menggunakan heading 1, untuk subbabnya kita menggunakan heading 2, dan untuk sub-subbabnya kita menggunakan heading 3. Setelah selesai mengatur bab, subbab, dan sub-subbab, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Caranya, kita ke menu referensi, lalu kita klik daftar isi, kita pilih daftar isi otomatis yang pertama. Pada pedoman skripsi, untuk sub-subbab itu tidak diikutsertakan dalam daftar isi. Jadi kita akan
Mengedit daftar isinya. Perlihatkan level itu cuma sampai level 2, cuma sampai subbabnya. Seperti ini. Selesai. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, kita disuruh untuk mengatur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada Microsoft Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Untuk yang pertama, kita akan mengatur margin terlebih dahulu. Kita ke tata letak, kita pilih margin, custom margin. Untuk atas, itu 4 cm, untuk kiri juga 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm. Selanjutnya diterapkan ke seluruh dokumen. Selanjutnya kita akan mengatur spacing. Untuk daftar isi, spasinya itu 1,5. Untuk daftar tabel juga 1,5. Daftar gambar juga 1,5. Selanjutnya untuk bab 1, untuk subbabnya juga 1. Untuk subbab juga 1. Ya, spasinya 1, subbab juga 1.
Berikutnya, karena satu, tentunya tidak. Tapi kita akan mengatur spasi untuk isi sub-sub babnya. Untuk sub-sub babnya itu spasinya dua. Spasi dua, dengan metode deskripsi, itu paragraf yang diatur dalam. Setelah melakukan spasi, kita akan mengatur alignment yaitu rata kanan kiri. Dimulai dari daftar isi, lalu daftar tabel, daftar gambar, selanjutnya kita masuk ke sub-subnya. Dimulai dari pertama.
pertama sudah, selanjutnya kita ke bab yang kedua. Bab kedua kita lanjut ke bab 3. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan penomoran halaman untuk daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kita menggunakan penomoran halaman berupa angka Romawi. Caranya, kita klik 2 kali di bagian bawah, lalu kita ke nomor halaman, pilih bawah halaman, dan nomor biasa 2. Setelah itu, untuk daftar tabel sudah mengikuti. Nah, untuk yang bab, itu kita menggunakan angka biasa. Kita ke nomor halaman, bawah halaman, kita pilih nomor biasa 2. Untuk isinya, kita juga memakai angka biasa, nomor halaman, format nomor halaman, teruskan dari bagian sebelumnya. Jadi biar mengikuti angka 1, setelah itu angka 2, bukan 1 lagi. Untuk bab 1 kita mulai dari angka 1, jadi angka 4 ini kita ganti dulu, kita ke nomor halaman, format nomor halaman, mulai dari angka 1. Selanjutnya, ke halaman selanjutnya, ini juga menggunakan angka biasa, kita ke nomor halaman, bawah halaman, nomor biasa 2. Ini sudah mengikuti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk halaman yang kedua, untuk isi halaman, itu tuh berada di pojok kanan atas. Kita nomor halaman, pas halaman, kemudian nomor biasa kita. Jadi itu otomatis ya teman-teman. Untuk yang bab, nomor halaman berada di bawah tengah, dan untuk isian babnya berada di pojok kanan atas. Kita cek terlebih dahulu. Ini untuk bab yang kedua, nomor halaman sudah berada di tengah bawah. Begitupun isiannya juga mengikuti di pojok kanan atas. Bab 3, kita cek lagi. Nomor halaman berada di bawah tengah dan isiannya berada di pojok kanan atas. Selanjutnya untuk nomor 4, kita disuruh untuk menambahkan cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan, lalu atur ulang daftar isinya. Yang pertama kita akan menambahkan lembar persetujuan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menambahkan halaman pengesahan. Kita ke tata letak, kita ke pemisah, kita klik halaman.
halaman pengesahan. Setelah itu, kita akan menambahkan halaman cover, tapi kita memilih untuk klik halaman berikutnya. Cover. Setelah itu, kita akan mengupdate daftar isinya. Caranya, kita blok terlebih dahulu, lalu kita perbarui tabel, kita pilih yang perbarui seluruh tabel, lalu klik OK. Daftar isinya sudah terupdate. Selanjutnya, untuk nomor 5, kita disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar. Setelah itu, kita melakukan citasi dengan Mendeley, lalu kita buat daftar pusaka, dan eh, update daftar isinya. Sebelum itu, aku sudah mencari 5 referensi dari Google Scholar. Terus aku sudah upload di Mendeley-nya. Setelah itu, kita lanjut untuk melakukan citasi. Aku akan melakukan citasi di subbab 1.1 di sini. Kita ke referensi, kita klik insert citation, lalu kita go to Mendeley, lalu kita copy judulnya, kita ke insert citation lagi, judul yang telah di copy kita paste di sini, lalu kita klik OK. Ini citasinya. Untuk citasi selanjutnya, aku taruh di subbab 1.2. Kita klik insert citation, go to Mendeley, lalu kita copy judulnya, kita klik insert citation lagi, lalu judul yang kita copy kita paste taruh di sini, kita oke. Untuk citasi selanjutnya, aku taruh di bab 2, di subbab 2.1. Kita klik insert citation, klik go to Mendeley, kita copy judulnya, kita ke insert citation lagi, judul yang kita copy kita paste, selanjutnya aku citasi di bab 2.3, kita ke insert citation, go to Mendeley, kita copy judulnya, kita ke insert citation lagi, judul yang udah kita copy kita paste,
Lalu klik OK. Sudah ada. Untuk citasi yang terakhir, aku taruh di bab 3. Aku taruh di sini. Di subbab 3.1. Kita ke insert citation lagi. Kita go to Mendeley. Kita salin. Judulnya kita ke insert citation lagi. Judul yang udah kita salin. Kita paste. Lalu klik OK. Udah ada ya citasinya. Aku udah melakukan citasi untuk kelima jurnalnya. Lalu setelah itu kita akan membuat daftar pustakanya. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Caranya itu kita ke referensi, kita ke insert bibliografi. Ini muncul daftar pustaka dari citasinya. Setelah itu kita akan mengupdate daftar isinya. Kita akan mengupdate daftar isinya. Kita dulu, kita klik perbarui tabel, pilih perbarui seluruh tabel, dan klik OK. Daftar isinya sudah termuat ya teman-teman. Jadi sekian pengerjaan soal UAS dari aku. Terima kasih semuanya.